Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raditya Yuda di channelnya Radit Race Mode. Jadi kita akan lanjut lagi di channelnya Radit Race Mode ini. So, dengan judul Cara Perang ala Nabi. Cara perang ala Nabi yang dimana ada suatu hadis, surga berada di bawah bayangan pedang, yang dimana ini bisa jadi berkaitan dengan penyinaran antara, entah itu bisa bulan atau enggak bisa matahari. Wallahu a'lam. So, berarti antara matahari atau bulan berada di persis belakang kaum muslimin atau sebaliknya. Dan ini gue bakal So, kita lanjut lagi di sini. Berarti antara matahari atau bulan berada di persis belakang kaum mukminin atau sebaliknya berada di persis belakangnya kaum musuh, atau persis di atas kedua belah pihak perang gitu. Jadi maksudnya gini, kalian pasti udah nangkap sih. Jadi ini ada kaum musuh, dan ini ada banyak orang ya, dan juga kaum mukminin. Entah itu mataharinya tadi di persis belakang kaum mukminin ataupun di atasnya kaum di atas persis kedua pihak perang, atau tadi yang di belakang kaum musuh, pihak musuh. Tapi sepertinya di belakang kaum para mukminin. Karena kenapa? Agar para musuh itu silau akibat matahari ini gitu. Jadi silau akibatnya pandangan untuk menyerang kaum mukmin itu persentasenya itu terbatas dan juga minimalisir, rendah gitu. Ya, agar para musuh silau karena terdapat sinar matahari. So, dalam strategi perang ini Sang Rasul mengajari terkait dengan kesabaran, dan ini berkaitan juga mentalitas. Karena perang, entah itu emang berkaitan dengan fisik, pasti berkaitan dengan fisik. Kalau perang, kalau misalnya kita tanya anak SD dan hal semacamnya, pasti jawabannya berkaitan dengan fisik. Tapi emang fisik kalau berkaitan dengan perang, berkaitan dengan olahraga dan hal semacamnya, walaupun di situ ada mentalitas dan hal semacamnya. Tapi di sini juga kalau perang dalam bisa dibilang filosofi muslimin, itu adalah berkaitan dengan mentalitas, yaitu kesabaran. Dan ya, karena dalam hal self improvement itu berkaitan dengan kesabaran pula. Karena kenapa gue bisa bilang self improvement, kita bisa bilang ilmu filosofi self improvement dan juga ilmu filosofi muslim Islam. Itu kan kalau Islam berkaitan dengan tadi kesabaran, tetapi self improvement juga itu berkaitan dengan kesabaran pula. Kenapa bisa demikian? Karena berkaitan dengan gratification, atau bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya itu kesenangan atau kepuasan. So, kita bakal lanjut ke sini. Jadi, ketika lo udah dalam self improvement, lo akan fokus ke 3. Ini gue sering bahas di video gue sebelumnya, dan video-video gue sebelum-sebelumnya juga. Ada berkaitan dengan fisik, finansial, dan juga mentalitas. Dan ketika ingin lo fokus ke dalam hal ini, dan itu juga positif, contoh itu apa? Kalau mau naikin fisik lo going into the gym. Dan ketika going into the gym, sehari lo melakukan kegiatan latihan fisik itu nggak nimbulin result. Nah, ini dalam proses itu berkaitan dengan kesabaran. Makanya dalam fisik, dalam lo fitness dan hal semacamnya, ada mindset grandpa. Ini mana ketika lu sekarang misalnya sekarang gue umur 19 tahun, tapi gue ada mindset grandpa. Karena apa? Mindset grandpa dalam hal lu udah umur 50 tahun, 60 tahun tapi masih pergi ke gym, masih melakukan latihan fisik dan hal semacamnya. Dan itu berkaitan apa? Berkaitan dengan kesabaran dan berkaitan dengan konsistensi. Sama kalau misalnya finansial, lu cari, ini adalah teropong ya, lu cari bisnis model yang dimana membuat diri lu senang, sehingga apa? Itu bukan berkaitan dengan uang cepat, tapi berkaitan dengan lu senang,
akhirnya lu mengalahi kompetitor lainnya gitu. Dan ini berkaitan juga konsistensi gitu. Nah, sama juga mentalitas juga. Ketika lu melakukan meditasi, ketika lu baca buku juga termasuk dengan mentalitas. Karena kenapa? Itu ngelatih daya tahan fokus lu. Lu tahu, lu mau menghentikan meditasi lu mau menghentikan baca buku lu, tapi lu masih lanjut, dan akhirnya apa? Daya tahan fokus lu tuh naik, and that's very good. Nah, itu berkaitan dengan suatu mentalitas. So, jadi perang ini dalam perspektif sang Rasul itu berkaitan dengan kesabaran, yaitu mentalitas, juga berkaitan dengan fisik, going to the gym, latihan fisik, cardio juga, sehari 2 kali latihan, hal semacamnya. So, cek di bawah video ini dimana lu bisa masuk program gua dengan harga Rp19.000, dan itu murah banget. Dan gue tahu lu pasti sehari dikasih jajan sama orang tua lu mungkin 20.000 atau mungkin lebih. So, kalau misalnya kurang pun kalian bisa nabung 2 hari, mungkin 10.000 sehari, 10.000 di hari Senin, hari Selasanya kan bisa join program gue seharga Rp19.000. Dan lu bisa menikmati gue yang sekarang ini dengan tanpa schedule. Jadi bener-bener kayak sekarang gue ada record 2 video, dan mungkin kan bisa langsung konsumsi konten gue ini dibandingkan sosial media lainnya, dimana mungkin gue schedule di besok, mungkin gue schedule di 2 hari berikutnya, dan hal semacamnya. Dan lu semacam bisa mendapatkan insight yang lebih cepat, sehingga ide-ide yang mungkin lu bakal implementasi di fisik lu, ide-ide yang mungkin lu bakal implementasi di mentalitas lu, ide-ide yang mungkin akan implementasi sama diri lu ke finansial lu, bisa lebih cepat, dan akhirnya lu result lebih cepat dibandingkan orang-orang yang konsumsi di sosial media, di YouTube ataupun di Twitter, karena gue juga upload suatu konten di Twitter dan hal semacamnya. So, join program gue itu benar-benar penawarannya cukup bagus dan penawarannya cukup fair menurut gue. So, join program gue, linknya di bawah video ini. So, see you tomorrow.